Halo guys, kali ini aku masih akan membawakan lanjutan dari film sebelumnya, yaitu Jumanji. Sebenarnya ini bukan lanjutan sih ya, lebih ke remake tepatnya atau dibuat kembali. Karena film yang awalnya Jumanji itu kan rilis tahun 95 ya. Nah di tahun 2017 kemarin, film ini dibuat kembali lebih segar dan lebih fresh. Ceritanya sih masih sama ya, seputar dengan video game, dimana sekumpulan bocil kepo terjebak dalam video game guys. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk, kita tonton bareng-bareng. Cerita bermula tahun 96. Dengan latar belakang sebuah pantai, ada seorang laki-laki nih menemukan sebuah papan permainan yang lalu dia ambil tuh. Dia bawa pulang buat dia berikin pada anaknya. Tapi, anaknya itu nggak terlalu seneng dengan pemberian ayahnya. Dia lebih memilih main video game. Karena tahun 96 kan memang zamannya anak-anak tuh bermain video game cuy. Jadi papan permainan tuh udah mulai ditinggalin lah ya. Saat malam tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban pada papan permainan yang dibawa ayahnya tadi. Yang ternyata papan itu adalah Jumanji. Sang anak pun lalu memainkan video game itu dan film pun dimulai cuy. Tampak sudah maju ke masa depan dan terlihat anak laki-laki kutu buku yang amat mahir bermain video game bernama Spencer Gilpin. Ini dia salah satu tokoh utama kita. Selanjutnya ada remaja laki-laki bertubuh kekar yang suka nge-gym bernama Anthony Fridge. Lalu ada si cantik Bethany Walker yang narsis banget cuy. Kayaknya nih dia selebgram deh ya. Spencer dan Fridge bertemu di depan sebuah rumah tua alias rumah yang tadi ada di awal cerita tadi tuh cuy. Ternyata si Fridge ini tuh minta Spencer buat ngerjain PR-nya. Dan si Spencer sih setuju-setuju aja gitu kan. Karena si Spencer ini berharap dia nih bakal dibantuin sama si Fridge buat bersosialisasi. Tapi sayangnya si Spencer ini nggak dipeduliin tuh sama si Fridge. Saat hendak pergi, tiba-tiba Spencer ini dicegat sang pemilik rumah. Yang terlihat amat sangat menyeramkan cuy. Kira-kira sebenarnya apa yang terjadi sama si Bapak Freak ini ya? Setibanya di sekolah, Bethany malah video callan nih sama temennya pas lagi ujian dong. Parahnya lagi pas ditegur sama gurunya, dia malah ngelawan balik. Gokil. Akhirnya Bethany pun dikenain hukuman. Lalu berpindah ke ruang olahraga. Ada si Martha yang gak mau ikut membaur sama teman-temannya. Sampai-sampai dia tuh ditegur sama guru olahraganya cuy. Karena si Martha ini kekeh gitu ya gak mau bergabung sama teman-temannya. Martha pun juga kena hukuman. Spencer pun juga ikut-ikutan dipanggil ke ruang kepala sekolah. Enggak taunya, dia diketahuan sama gurunya kalau PR-nya Fridge itu dibuat sama si Spencer. Karena kalimatnya tuh emang persis banget loh gitu. Jadi si Spencer dia cuma ngejiplak doang gitu kan. Kurang jago nih kayaknya nih. Alhasil, ada 4 tokoh utama tuh ya. Ada Spencer, Fridge, Martha, dan Bethany yang kena hukuman dengan cerita yang berbeda-beda. Welcome to detention. Mereka pun dihukum untuk ngelepasin staples dari majalah-majalah yang akan mereka daur ulang. Pegel-pegel lah tuh tangannya ya kan. Dan tanpa sengaja, Fridge nemuin video game lengkap dengan kaset Jumanji yang dimainin sama anaknya Mr. Freak tadi. Karena mereka semua kepo nih, ini apaan gitu kan. Akhirnya mereka cobain tuh bermain video game. Dan secara ajaib, mereka pun terhisap ke dalam video game itu. Lalu mereka pun berubah penampilannya. Spencer berubah menjadi abang-abang berotot bernama Dr. Smolder Bravestone. Guys. Fridge menjadi Mus Finbar. Martha jadi cakep banget cuy, yaitu sebagai Ruby Roundhouse. Dan Bethany sebagai Profesor Shelley Oberon. Mereka semua tampak frustasi karena berubah tiba-tiba gitu kan ke tubuh orang lain. Yang paling parah sih si Fridge sama Bethany nih. Dia nggak terima gitu kan karena berubahnya wadaw banget. Lagi asik-asiknya Bethany ngedumel gitu kan, tiba-tiba muncul kudadil dari sungai dan langsung aja gitu kan ngehap si Bethany dengan lahapnya cuy. Tapi ajaibnya Bethany muncul lagi jatuh dari langit. Bener-bener kayak bidadari jatuh dari surga gitu kan. Sayangnya Bethany nggak secantik sebelumnya sih. Sampai akhirnya mereka berempat ketemu sama Nigel yang merupakan karakter pemandu di Jumanji. Nigel pun menjelaskan bahwa misi mereka semua ini adalah mengembalikan permata jaguar. Jadi permata itu dicuri sama penjahat yang bernama Russell Van Pelt. Dan hanya dengan cara itulah mereka bisa keluar dari Jumanji dan kembali ke dunia nyata. Mereka pun sepakat untuk menjalankan misi dipimpin oleh Dr. Bravestone alias si Spencer. Yang mendadak jadi bijak nih ya kan. Walaupun sebenarnya pengen nangis. Don't cry. Di level 2, mereka diserang sama geng motor bersenjata cuy, yang ngebuat mereka kejar-kejaran dan berpencar.
Bethany bersama Martha, sedangkan Spencer bersama Fridge. Martha pun membantu Bethany dengan kemampuan bela dirinya yang udah kayak setara dengan taekwondo cuy. Sedangkan Spencer akhirnya ngegendong Fridge sambil lari. Karena si Fridge ini emang larinya lama banget cuy. Bener-bener kebalik gitu ya kayak di dunia nyata. Dan akhirnya mereka bisa lolos dengan terjun bebas ke dalam sungai. Tapi sayangnya Martha sempat ketembak cuy. Dan hal itu pun membuat dia mati. Tapi tetap balik lagi dengan jatuh dari langit. Ini tipenya kayak kita main game ya, kalau lu mati, lu bakal nge-respawn gitu ya. Spencer pun menyadari kalau mereka cuma punya 3 nyawa di permainan ini. Yang artinya kalau nyawa mereka udah habis, mereka mati 3 kali, ya mereka beneran mati gitu kan. Dan gak bisa balik lagi ke dunia mereka yang sebenarnya. Sementara itu, Bethany ribet banget gitu kan pengen pipis. Oh my god, you guys, there's like literally a penis attached to my body right now. Martha, come look at my penis! Dia bingung banget lah gimana caranya. Secara gitu kan, di dunia nyata Bethany itu kan cewek gitu kan, tapi di game ini dia jadi cowok. Terpaksa deh si Fridge dan Spencer ngajarin tuh Bethany gimana cara pipis ala cowok. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju level selanjutnya, mereka jadi tambah deket. Bethany sama Martha jadi makin deket. Tapi tidak dengan Spencer sama Fridge yang masih sempet-sempetnya gitu kan mereka berantem. Yang mengakibatkan si Spencer kehilangan 1 nyawanya. Aduh. We can't waste lives. We need each other. Akhirnya mereka tiba di sebuah bazar yang merupakan level selanjutnya. Bethany yang kelaparan pun langsung nyari makan dan melahap semua makanan yang ada di depan mata. Dan tanpa disadari, Fridge pun juga ikutan makan kue dan dia pun meledak. Kenapa? Karena kue adalah kelemahan dari karakter si Fridge, yang artinya nyawa mereka berempat udah masing-masing sisa 2. Di sana mereka ini harus menemukan potongan yang hilang. Alih-alih nemuin apa yang mereka cari, mereka malah ketemu sama ular Black Mamba yang sangat berbisa cuy. Untungnya si Fridge ada gunanya juga di sini gitu kan. Dia berhasil cabut taring ularnya supaya ular yang nggak bisa ngegigit lagi. Kelar bermain ular, mereka malah ketemu sama si Van Pelt dan anak buahnya cuy. Sempat terjadi baku hantam dan mereka pun hampir ketangkep. Tapi akhirnya datanglah si abang-abang yang nyelamatin mereka. Dan ternyata abang ini adalah si Alex yang berperan sebagai si Plane. Itu karakter utama game selain mereka berempat nih. Alex mengaku udah berbulan-bulan kejebak di Jumanji. Udah tahu nih seluk-beluknya Jumanji. Tapi karena nyawanya dia udah sisa 1, dia tuh jadi nggak berani gitu kan buat lanjut ke level berikutnya. Mereka berempat pun meyakinkan Alex untuk kembali bermain ke level selanjutnya dan membantu mereka sampai akhirnya ya Alex pun mau gitu kan supaya bisa pulang gitu kan. Level selanjutnya adalah gudang transportasi. Namun karena gudang ini dijaga sama 2 orang anak buahnya si Van Pelt, Martha pun dikorbanin buat jadi pengalih perhatian. Bethany mati-matian ngajarin Martha gimana caranya jadi cewek nakal buat ngegodain si abang-abang penjaga ini cuy. What year do you think it is? It's 1996. Pas lagi nungguin si Martha, yang lain pun akhirnya tersadar kalau ternyata nih ya, Alex adalah Alex Freak yang udah hilang selama 20 tahun. Alexnya sendiri pun gak nyadar kalau jadi udah hilang selama 20 tahun cuy. Dia kira dia tuh baru hilang berbulan-bulan gitu terjebak di dalam game ini. Awalnya Martha gagal nih ngegodain si abang-abang penjaga ini. Tapi dengan skill goyangnya yang aduhai gitu ya, meliak-liuk, akhirnya dia berhasil nih mengalihkan perhatian ya walaupun akhirnya baku hantam juga gitu kan. Mereka pun kabur dengan helikopter yang dipilotin sama si Alex. Tapi ya emang ada-ada aja gitu kan. Segala baling-balingnya rusak dan terpaksa Spencer harus manjat dan benerin baling-baling sambil diseruduk badak. Nggak sampai di situ aja, setelah helikopternya bener dan lolos dari badak, Fridge malah nggak sengaja ngejatuhin permatanya cuy. Akhirnya mereka pun balik lagi dan si Spencer numbalin temennya sendiri gitu ya. Dilempar tuh buat dia ambil permatanya. Akhirnya mereka berhasil lah ngelintasin tebingnya ini. Nah pas lagi seneng-senengnya nih, Alex pakai kegigit nyamuk. Dan dia pun mati. Bethany yang emang suka nih sama si Alex akhirnya ngasih 1 nyawanya dia buat Alex dengan cara napas buatan. Oh my god, these things are crazy! Mereka pun istirahat sebentar di tepi sungai yang jadi momen pas banget nih buat Bethany semakin deket sama Alex. Martha sama Spencer pun juga gak mau kalah, mereka pun saling menyatakan cinta. Masih sempet-sempetnya aja gitu kan di tengah-tengah gentingnya gitu. Spencer dan Martha pun sempet juga nih saling nyosor dengan cara yang sangat absurd. Karena di dunia nyata memang mereka berdua belum pernah ciuman sama sekali gitu kan. Sementara itu, Fridge berhasil nemuin patung jaguar yang merupakan level terakhir mereka. Spencer pun mencoba sok berani gitu untuk maju lebih dulu, yang tentunya mengakibatkan dia harus kehilangan nyawanya.
Akhirnya mereka semua pun berpencar. Martha menghalau anak buahnya Van Pelt, Spencer maju terus tanpa mundur, Alex mengalihkan perhatian Jaguar, dan Bethany yang segala ketangkep sama si Van Pelt. Di perjalanan, Fridge pun ketemu sama gajah. Hampir aja gagal karena Van Pelt ini, tapi mereka nggak menyerah gitu aja cuy. Spencer pun naik ke puncak patung dengan motor, dan Bethany yang ngambil permatanya. Walaupun kecegat lagi nih si Bethany sama si Van Pelt, tapi akhirnya permatanya pun berhasil dikembalikan ke tempat semula sama si Spencer cuy. Kok nggak terjadi apa-apa? Mereka semua pun bingung dan takut. Ternyata mereka perlu ngucapin Jumanji berkali-kali hingga akhirnya permainan pun selesai cuy. Nigel pun datang dan berjabat tangan satu-satu sama mereka untuk mengirim mereka kembali ke dunia nyata. Walau awalnya Spencer sempat ragu dia mau pulang, karena ya di dunia Jumanji ini, dia bisa dibilang punya segalanya. Otot gede, badan gede gitu kan, dan tidak ada rasa takut. Sedangkan di dunia aslinya, ya dia cuma anak kutu buku gitu kan. Tapi akhirnya mereka pun pulang dengan selamat. Kecuali Alex. Mereka kembali tanpa si Alex cuy. Sempat khawatir dan cemas nih, apalagi si Bethany ya kan. Mereka pun nyamperin rumah Mr. Freak. Dan ternyata rumahnya tuh beda banget cuy. Jadi bagus dan sama sekali nggak serem. Di situ pun mereka ngeliat Alex yang udah jadi om-om. Jadi cuy, Alex ini tetap balik ke tahun pertama kali dia main Jumanji, yaitu tahun 96, alias tahun dimana Spencer dan teman-temannya ini pada belum lahir. Mereka berempat pun semakin dekat sebagai sahabat gitu kan. Kecuali Martha sama Spencer yang nggak segan-segan nih main nyosor aja gitu di halaman sekolah. Karena masih parno sama Jumanji, mereka pun memutuskan buat menghancurkan video game tersebut. Lalu, film pun berakhir. Dan itulah dia alur cerita dari film Jumanji Welcome to the Jungle yang rilis tahun 2017. Film ini merupakan remake dari film Jumanji tahun 1995 yang sangat legendaris itu guys. Jadi menurut kalian gimana nih film kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, film Jumanji 2017 ini ada lanjutannya loh. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe ya, supaya kita bisa terus nonton bareng-bareng lagi. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka, silahkan share juga ke teman-teman kalian biar kita bisa nonton bareng-bareng lagi. Dah.